Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Saya menyapa sekali lagi shalom. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini, dimanapun kita berada, baik yang di rumah, kita percaya bahwa sukacita Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala sama-sama. Kita mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau Allah yang baik, sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami melihat betapa dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang luar biasa Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, pagi ini kami mau meninggikan Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Sebab Engkau Allah yang bertata, yang luar biasa, yang layak menerima setiap hormat pujian kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau bertata atas setiap pujian penyembahan kami. Dan biarlah hanya Tuhan yang disenangkan, Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan. Biarlah semua kami Tuhan hanya fokus kepadamu, menyenangkan Engkau setiap waktu kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya Tuhan yang dimuliakan, biar hanya Tuhan yang diagungkan atas setiap pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan pagi hari ini. Dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan hadir. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Nyatakan sama-sama. Nah,
kita sungguh bangga, kita patut bangga bahwa Allah yang kita sembah, bahwa Ia Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa dalam kehidupan kita. Dari dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya kuasanya tidak pernah berubah. Dia tetap sama, yakni Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Mari kita mengambil waktu saat teduh. Kita merenungkan kembali bagaimana dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana pengalaman kita pribadi lepas pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, semuanya karena anugerah, semuanya karena kebaikan Tuhan. Mari masing-masing pribadi kita mau bersyukur. Bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk segala hal yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, baik maupun tidak baik keadaan kita. Namun kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, sungguh baik, teramat baik. Sebab kami mau memusatkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kami hanya mau memandang Engkau, kami mau memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Pujian sama-sama. Jesus said, the center of it all. Jesus said, the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it always be you, Jesus.
Sekalipun kami dalam keadaan apapun Tuhan, bahkan dalam titik terendah dalam kehidupan kami mau tetap tertuju kepadamu. Mata kami tertuju akan kasih-Mu Tuhan. Kami mau tetap menyembah Engkau, sebab Engkau Allah yang layak menerima pujian hormat kami. Sekalipun dunia di sekitar kami sedang tidak baik-baik saja Tuhan, namun kami mau nyatakan bahwa kasih karunia Tuhan yang memampukan kami. Oleh sebab itu kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bangga, kami heran akan setiap perbuatan-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang hebat, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah, ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu Tuhan di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Nyatakan sama-sama, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Waktu doa dan firman Tuhan saya serahkan pada Hamba yang nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Kami sembah, ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan dan agungkan Engkau. Apapun situasinya kita memandang kepadamu. Engkaulah kekuatan kami, pengharapan kami.
mata kami, hati kami tertuju dan fokus kepadamu. Mari pagi ini Tuhan berbicara buat kami, sampaikan isi hati buat kami semua melalui hamba-Mu. Ayuan yang baru, sehat berikan buat kami semua. Yang kami diingatkan, dikuatkan, ditegur, maka dibangun iman kami. Kita memandang pada Kristus Tuhan kami yang hidup. Tapi hamba-Mu sembunyikan dia belakang salib, jangan dia mencuri kemuliaan-Mu. Dia makin direndahkan, kau makin ditinggikan. Urapan baru dengan berporsi, urapan poin yang baru, urapan isi hati, urapan iman dan jalan nasib. Sampaikan kepada hamba-Mu, itu sampaikan kepada kami. Tapi hamba bicara khusus Tuhan, siapkan kami semua, siapkan dengan firman Allah hati di kempasan kami, dan siapkan dengan tangan yang subur, yang siap dikabul ke dalam firman. Bicara buat kami Tuhan, pada Engkau hadir, memenuhi kami, bicara buat kami, kuasai ruangan ini, tempat kami masing-masing di rumah kami. Pemirsa melihat di televisi ataupun di YouTube atau di laptop atau HP, Tuhan berkati mereka pagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, saya berkati Tuhan Allah berkata, amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat kembali. Shalom. Selamat pagi. Kasih Tuhan yang Tuhan kasih. Mari kita bersama-sama pagi ini kita kembali firman Allah. Biarlah firman Allah yang menjadi jawaban bagi kita semua dalam menghadapi situasi yang semakin sulit, semakin mencekam, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kapan selesai kita juga tidak tahu. Mari kita lihat firman Allah. Apa yang Tuhan mau katakan buat kita pada pagi hari ini. Kita buka kitab kita dari kitab Yosua pasal yang ke-14. Kita hanya membaca beberapa ayat saja. Sebenarnya kita akan baca ayat 6 sampai ayat 15, tetapi kita akan baca beberapa ayat saja yang menjadi pokok renungan bahasan kita pada pagi hari ini. Firman Allah di kitab Yosua pasal yang 14 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Kita akan baca ayat 10 dan 11 saja, 2 ayat. Ini semua sudah dapat. Mari kita lihat, kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang telah dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak ucapan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat 11. Pada waktu ini aku masih tetap sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Sedemikian jauh baca firman Allah pada pagi hari ini. Satu ayat lagi yang saya ngajak kita membaca, yaitu ayat yang ke-7 ya, dan 8, 2 ayat. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Wow, luar biasa firman Allah pagi ini. Firman Tuhan pagi ini judulnya tetap sama, tidak berubah, mengikut Tuhan sepenuh hati. Ini cukup panjang tema ini. Tetap sama, tidak berubah, mengikut Tuhan sepenuh hati. Ini bicara tentang saudara dan saya. Apakah kita tetap sama, tidak berubah, mengikut Tuhan sepenuh hati sepanjang umur hidup kita? Itu menjadi perenungan kita, pertanyaan kita masing-masing. Mengapa tema ini berbicara demikian? Sebab jika saya dan saudara melihat, memperhatikan bahwa banyak pemimpin-pemimpin dunia
termasuk juga tokoh Alkitab yang mengawali hidup dengan baik, hidup dengan luar biasa, karir dan iman mereka dengan baik. Mereka memulai, tetapi mengakhiri dengan kegagalan, kehancuran. Mulai dalam roh, mengakhiri dalam kedagingan. Banyak yang terjadi hari-hari ini. Nah, kekasih-kasih Tuhan, dan melalui kehidupan Kaleb bin Yefune yang kita baca hari ini, seorang tokoh dalam perjanjian lama dan kehidupan bangsa Israel, dikatakan di sana, kita belajar bahwa dia tetap setia beriman kepada Allah dan berkarakter baik meskipun sudah berusia lanjut sampai tua. 40 tahun, 45 tahun kemudian dia tetap setia mengikut Tuhan sepenuh hati, tidak berubah, tetap sama. Haleluya. Nah, kekasih-kasih Tuhan, mari kita lihat sini, apa sih keistimewaan daripada Kaleb bin Yefune? Kalau kita nanti di rumah baca pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat 15, kita lihat di sana seorang pribadi Kaleb bin Yefune yang luar biasa. Nah, kita akan melihat beberapa hal yang sangat kita perlu perhatikan, kita perlu teladani, dan perlu kita contoh, dan perlu kita tiru yang benar, yang baik sesuai firman Allah. Ada 3 hal yang kita akan belajar dan bisa meneladani kehidupan Kaleb bin Yefune. Yang pertama yaitu hubungan dengan Tuhan. Itu yang pertama, hubungan dengan Tuhan. Kaleb selalu beriman dan dia mengikut Tuhan sepenuh hati. Ini yang luar biasa. Jadi hubungan Kaleb dengan Tuhan yaitu Kaleb selalu beriman dan setia mengikut Tuhan sepenuh hati. Ayat 8 dan 9. Ya, dikatakan di sana, coba kita lihat. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ini luar biasa. Bukan saja Kaleb yang berkata, tapi Musa, seorang pemimpin masyarakat Bani, berkata kepada Kaleb, sebab engkau telah tak setia tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ini kita belajar. Ini berarti menggambarkan bahwa Kaleb orang yang intim, dekat, melekat dengan Tuhan, dan mata hatinya, mata imannya hanya tertuju berharap kepada Tuhan. Itu iman Kaleb, itu kehidupan Kaleb dengan sepenuh hati, tidak ada embel apa-apa. Ingat Rasulullah berkata demikian, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan itu terjadi pada Kaleb. Dia mengikut Tuhan sepenuh hati dari masa muda sampai umur 40 tahun sampai umur 85 tahun, dia tetap mengikut Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Padahal dalam sejarah dikatakan, setelah saya teliti, bahwa sebenarnya Kaleb ini bukan orang Israel asli, tapi luar biasa. Dia terambil dari orang bukan Israel, orang Israel asli. Dia masuk dalam kumpulan orang Israel. Dia menjadi pahlawan perang yang luar biasa. Luar biasa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, dari sini kita belajar meneladani bahwa hubungan dengan Tuhan secara pribadi yang harmonis, yang manis dan lestari, mata yang hanya tertuju kepada Tuhan Yesus dan beriman dan berharap sendiri pada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Ini akan menentukan apakah kita mengikut Tuhan sepenuh hati sepanjang hidup kita. Ini menjadi perenungan kita.
Apakah Kaleb tidak menghadapi tantangan dalam hidupnya? Dia menghadapi. Dia juga mengalami kesulitan. Dia juga 40 tahun bersama bangsa Israel di padang gurun. Tapi Kaleb dengan sepenuh hati tetap mengikuti Tuhan. Luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dari umur yang berhubungan dengan diri sendiri. Ini sangat penting. Dari umur yang berhubungan dengan diri sendiri. Ini bicara tentang apa sih? Dari umur yang berhubungan dengan diri sendiri. Kaleb adalah seorang pribadi yang luar biasa. Kaleb adalah seorang pribadi yang bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan kesehatannya, dan Kaleb tetap sehat, kuat, bersemangat untuk melakukan musuh sekalipun Kaleb berusia lanjut. Nah ini berarti Kaleb ini semangat hidup yang luar biasa. Dari masa mudanya sampai umur 40 tahun sampai umur 85 tahun, Kaleb dikatakan dia tetap kuat dan sehat. Berarti dia menjaga hidupnya dengan benar. Dia tidak menyalahgunakan hidupnya atau tubuh jiwanya untuk hal-hal yang lain, tapi dia lebih utamakan Tuhan dan tanggung jawabnya sebagai umat pilihan. Nah, ini perlu kita perhatikan. Berbicara tentang Kaleb adalah seorang yang bertanggung jawab dalam menjaga kesehatannya. Ini penting. Kadang-kadang kita anak-anak Tuhan, orang percaya, seringkali kita tidak merawat tubuh kita. Para pendengar berkata dengan tegas bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tempat Allah berdiam, tempat Allah tinggal. Ada pepatah dalam sekolah dikatakan, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, kita perlu memiliki tubuh yang sehat, apalagi dalam situasi hari-hari ini. Kita perlu jaga imun kita, jaga stamina kita, jaga makan kita, mengatur waktu dengan baik, waktu kita berdoa, waktu kita beristirahat, waktu kita menyembah, waktu kita makan. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita perlu perhatikan ini. Masing-masing saya dan saudara bertanggung jawab untuk hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memberikan tubuh, jiwa, roh kita bukan untuk dipakai seenak kita, bukan dipakai untuk berbuat dosa, bukan dipakai untuk senang-senang, tapi kita merawat tubuh, jiwa, roh kita untuk tempat Allah berdiam. Amin. Allah tinggal. Ini sangat penting. Nah, ini yang dialami Kaleb. Nah, oleh sebab itu Kaleb dari masa muda sampai umur 40 tahun, 45 tahun sampai 85 tahun dia tetap kuat. Kalau kita baca dalam kitab pasal 14 ayat 10 dan 11 tadi, Yosua. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya, kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel membari padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Luar biasa. Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-11, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi tubuh jiwa roh kita jaga dengan benar, kita rawat dengan benar. Ini sangat berguna untuk Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin. Ini perlu kita perhatikan. Mari dikasih-kasih Tuhan, hargailah tubuhmu yang Allah berikan, pelihara, jaga dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan dikudukan untuk berbuat dosa, mengikuti keinginan daging kita, mengikuti keinginan kita dengan bebas. Tidak. Sebab tubuhmu adalah tempat tinggal roh Allah, tempat tinggal Allah. Dan siapa yang membinasakan bait Allah akan dibinasakan Tuhan. Ini kata firman Allah dalam Korintus. Nah, oleh sebab itu, mari kita masing-masing lihat kehidupan kita hari ini. Poin yang kedua dari kehidupan Kaleb, hal yang kedua yaitu Kaleb sangat menjaga
tubuh, jiwa, rohnya, kesehatannya. Oleh sebab itu, dari umur Kaleb ini sangat berhubungan dengan dirinya Kaleb sendiri. Jadi dalam hidup saudara saya, umur saudara ditentukan juga oleh hidup dan pikiran saudara dalam menggunakan tubuh ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada itu kata firman Tuhan kata demikian, orang yang khawatir akan membongkokkan tulang. Karena kita khawatir, kita takut, kita mulai bekerja keras, kita cari uang, kepala jadi kaki, jadi kepala, jalan tubuh kita dengan benar. Karena situasi yang sulit, kita harus kerja keras. Hati-hati, gunakanlah tubuhmu sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu untuk menyenangkan, memuliakan Tuhan. Poin yang ketiga, berpegang pada janji Tuhan. Seorang Kaleb terlihat ketika Kaleb menagih janji apa yang Tuhan janjikan kepadanya melalui Yosua. Kaleb adalah pribadi yang luar biasa. Dia berpegang pada Tuhan dan dia percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Nah, banyak orang Kristen hari-hari ini, saya dan saudara, mulai meragukan janji Tuhan, mulai meragukan firman Tuhan, mulai meragukan kuasa Tuhan, mulai meragukan bisa Tuhan. Dan pagi ini kita baca daripada Kaleb. Kaleb adalah orang yang sungguh-sungguh berpegang dan percaya dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Pada waktu Kaleb berkata pada Yosua tentang janji Tuhan kepadanya melalui Musa, maka Kaleb datang kepada Yosua dengan lemah lembut dan rendah hati untuk mengingatkan Yosua tentang janji Tuhan kepada Kaleb melalui Musa. Di dalam pasal yang ke-14 ayat 6 sampai dengan 9, coba kita lihat. Ini cukup panjang kita baca. Dan Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal pada waktu itu, berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas. Nah, lihat, orang Kenas. Jelaskan. Kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa Abiyala itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Dengan rendah hati, dengan lemah lembut, Kaleb berkata, dan berkata sesuai dengan firman Tuhan. Ayat yang ke-7, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ini pribadi Kaleb. Dan dia pegang janji Tuhan. Dia berkata sejujur-jujurnya tentang tanah Kanaan. Lanjut, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikut Tuhan Allah dengan sepenuh hati. 10 pengintai yang lain membuat tawar hati bangsa Israel, tapi Kaleb dan Yosua tidak. Dan Kaleb berkata, aku tetap. Coba ayat yang ke-6, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 9, pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang dijanjikan oleh kaki, yang diinjak kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Wow, ini pribadi Kaleb. Dia pegang janji Tuhan, dia percaya bahwa janji Tuhan itu jadi, amin. Dia tidak pernah meragukan sedikit pun akan janji Tuhan dalam hidupnya. Saya bisa lihat 4-5 tahun kemudian, kita pegang janji Tuhan. Dia datang kepada Yosua dengan rendah hati dan lemah lembut, berkata tentang Kades Barnea yang dijanjikan Tuhan kepada hidupnya. Dan memang Tuhan berjanji, Tuhan tepati
Dan terjadi dalam kehidupan Kaleb bahwa Kades Barnea menjadi milik Kaleb dan keturunannya. Wow, luar biasa. Coba kita lihat ayat 14-15. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune oleh karena itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ayat 15, nama Hebron adalah Kiryat Arba. Arba ialah orang-orang yang paling besar di antara orang-orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Luar biasa pribadi Kaleb, dia orang yang luar biasa, pegang janji Tuhan, percaya janji Tuhan, tidak meragu sedikit pun. Dia hanya berharap sepenuh hati kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dan bagaimana hidup saya dan saudara hari ini dalam situasi yang seperti ini saat ini, yang tidak tahu ke depan bagaimana? Apa kita tak percayakan janji Tuhan, berpegang janji Tuhan? Apa kita tidak meragukan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong saya dan saudara? Dia sanggup menyembuhkan saudara yang sakit, dia sanggup berkat saudara, dia menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Masihkah saudara percaya akan janji dan firman-Nya yang Tuhan berikan kepada saudara? Ini menjadi perlindungan kita. Pribadi Kaleb, orang yang berpegang teguh pada janji firman Allah dan berharap penuh kepada Tuhan, dan sepenuh hati dia mengikut Tuhan. Mungkin saja Yosua lupa, tapi Kaleb dengan rendah hati, dengan lemah lembut datang mengingatkan Yosua. Dari kehidupan Kaleb bin Yefune, saya dan saudara hari ini, pagi ini, belajar untuk taat, beriman kepada Allah dengan setia sepanjang hidup kita. Kaleb luar biasa, sepanjang hidupnya dia beriman, dia setia mengikut Allah sepenuh hati. Bagaimana dengan kita hari ini? Maukah kita tetap beriman, setia, mengikut Tuhan sepenuh hati sampai Tuhan menyebut kita kembali? Sekalipun situasi tidak menjanjikan, sekali penderitaan, penganiayaan, bahkan mungkin maut menyebut kita, mungkin sakit tidak disembuhkan. Hari ini imanmu, kesetiaanmu, mengikut Tuhan sepenuh hati sangat menentukan bagaimana Tuhan mengenapi janjinya dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Bertambah usia tidak melemahkan Kaleb bin Yefune, juga tidak melemahkan semangatnya untuk menjalankan perintah firman Tuhan, sehingga janji Tuhan tetap digenapi dalam hidupnya. Semakin hari, semakin berumur, dia tetap semangat. Dia tetap berpegang pada firman Tuhan, tidak melemahkan imannya, jangan tidak melemahkan semangatnya. Dia menjalankan perintah Tuhan dengan benar. Dia tetap mengikut Tuhan sepenuh hati, sehingga Tuhan menggenapi janjinya kepada Kaleb dan keluarganya, temannya. Luar biasa Bapak Ibu. Mari kita belajar. Ada satu pribadi yang perlu kita juga ingat, Yesus Kristus. Dia taat dan setia sampai mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Mari kita mau setia. Dia sudah lebih dulu setia. Dia sudah lebih dulu setia buat saya dan saudara. Dia lebih dulu mengasihi kita, dan dia telah mati dan bangkit untuk saya dan saudara. Apakah balas kita? Apakah respon kita? Saya dan saudara dapat melihat di sini bagaimana Kaleb bin Yefune mengasihi Tuhan dan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Maka Kaleb pun mendapat upah dari Tuhan, yaitu kota Hebron. Tadi kita sudah baca di ayat yang keempat, 13, 14, 15. Kasih Tuhan. Tuhan sangat memperhitungkan setiap ketekunan, kesetiaan, dan jerihlah kita. Tuhan juga sangat memperhitungkan ketekunan, kesetiaan, dan mengikuti sepenuh hati dari Kaleb. Yang setia dengan jerihlah dia mengikut Tuhan sepenuh hati. Dan Tuhan sangat perhitungkan hal ini dalam kehidupan Kaleb. Itu berarti saya pun saudara harus demikian.
Tuhan sangat memperhitungkan. Irilah kita dalam mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, setia, pegang janjinya dengan sepenuh hati kita mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Nah, oleh sebab itu kekasih-kasih Tuhan, nama Kaleb bin Yefune memiliki arti yang luar biasa. Jadi Tuhan yang berkata, bukan Nabi Musa, bukan Yosua, tapi Tuhan yang berkata tentang pribadi Kaleb. Dikatakan demikian. Saya baca, saya terharu, saya menangis dengan Tuhan, terima kasih. Saya bisa belajar pagi ini seorang pribadi, Kaleb bin Yefune. Nama Kaleb bin Yefune memiliki arti yang Tuhan berikan, bukan manusia. Spirit of excellence. Kaleb mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya, dan keturunannya akan memilikinya. Ini Tuhan yang berkata pada Kaleb. Coba kita lihat sekarang, di mana sih ayatnya? Itu pertanyaan kita kan? Bilangan pasal 14 ayat 24. Ini Tuhan yang berkata pada siapa Kaleb. Dia adalah seorang disebut sebagai spirit of excellence. Wow, luar biasa. 14 ayat 24. Bilang 14 ayat 24. Bilangan 14 ayat 24. Tolong diperhatikan bilangan 14 ayat 24. LCD bisa cepat? Ya. Ini Tuhan yang berkata tentang Kaleb. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ini pribadi Kaleb. Tuhan memberikan arti dalam nama Kaleb Yefune, yaitu spirit of excellence. Lain jiwa yang ada padanya. Spirit of excellence. Dia punya pribadi yang luar biasa, jiwa yang luar biasa, roh yang luar biasa. Dia sepenuh hati mengikut Tuhan. Makanya Tuhan dikatakan membawa Kaleb masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Dan ini Tuhan yang berkata. Mari kita berlomba untuk minta Tuhan berkata buat kita, hai engkau adalah spirit of excellence, yang jiwamu beda karena kau mengikut Tuhan sepenuh hati. Milikilah jiwa yang lain, yaitu jiwa yang sungguh-sungguh rindu, dekat, melekat, intim dengan Tuhan, mengikut Tuhan sepenuh hati, pegang janji Tuhan, setia sampai akhir, apapun yang terjadi, apapun situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Haleluya. Mari kekasih-kasih Tuhan, dalam segala hal Kaleb bin Yefune tidak melangkah dengan kekuatannya sendiri, dan Kaleb melangkah dengan iman yang luar biasa kepada Tuhan, dan pandangannya dia selalu tujukan kepada Allah yang hidup, sebab dia percaya akan janji Tuhan yang disampaikan dalam hidup. Bagaimana dengan kita? Kaleb tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Dia dengan iman dia melangkah, dia pegang janji Tuhan, dia tetap pandang kepada Tuhan, dia berharap bahwa janji itu pasti digenapi dalam kehidupannya, dan itu terjadi. Dan itulah yang membuat Kaleb tetap kuat, memiliki sikap atau respon hati yang benar di dalam segala situasi. Sekalipun Kaleb melihat dengan jelas, pada waktu dia dengan 12 pengintai masuk ke tanah Kanaan, dia lihat dengan jelas bahwa musuh-musuhnya anak Kanaan orang-orang yang tinggi-tinggi, orang rasa. Memang demi mana tanah yang dijanjikan kepada dia dan keturunannya. Tapi Kaleb tidak gentar sedikit. Kenapa? Karena pandangannya, fokusnya hanya kepada Tuhan dan janjinya. Dia beriman, dia percaya
Tuhan sangat menolong. Haleluya. Kalau kita baca dalam kitab, kembali kepada kitab Yosua tadi, pasal yang ke Yosua, maaf, ya kita lihat pada Yosua tadi, pasal yang ke-14 tadi. Baik, ya kembali pada Yosua pasal 14. Kalau kita lihat pada ayat yang ayat 15 kita lihat. Nama Herbon dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang-orang yang paling besar di antara orang-orang enak dan aman gitu berhenti berperang. Tempat yang diberikan kepada Kaleb, tempat orang-orang yang besar, dikatakan di sana orang paling besar di antara orang enak, raksasa-raksasa. Tapi Kaleb tidak melihat raksasa-raksasa yang besar. Kaleb melihat Tuhan yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Dia pegang janji Tuhan dengan sepenuh hati. Dia berkata dia akan merebut Hebron karena Tuhan. Pada waktu 10 pengintai meragukan, takut mengutarakan, Kaleb katakan kita akan menang untuk merebut tanah Kanaan. Ini pernyataan seorang yang beriman, orang sepenuh hati ke Tuhan dan pegang janji Tuhan. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara hari-hari ini? Iman Kaleb tidak goyah karena tahu kepada siapa dia berharap, kepada siapa dia beriman. Dia percaya pertolongan datang daripada Tuhan Allah di langit dan bumi. Dia tidak pernah goyah, dia tidak pernah takut, karena Allah adalah menjadi pembelanya, yaitu Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kaleb menaruh harapan hidupnya hanya kepada Tuhan yang dia percayai, yang punya kuasa yang tidak terbatas. Kaleb tidak sedikit pun meragukan kuasa Tuhan. Dia percaya kepada siapa dia berharap. Oleh sebab itu Kaleb berusaha menguatkan dan menenteramkan hati bangsa Israel. Kita lihat gimana Kaleb berkata demikian. Bilangan pasal 14 ayat 6 dan 9. Kita kembali ke Bilangan 14. Ya, Bilangan 14 ayat 6 dan 9. Tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefunne yang termasuk orang yang telah mengintai negeri itu mengoyak pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan pada kita, maka Ia akan membawa kita keluar dari negeri itu, masuk ke negeri itu, dan memberikannya kepada kita sesuai negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ayat 9. Hanya janganlah merontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis dan negeri mereka sudah meninggalkan mereka. Sebab Tuhan yang menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Wow, luar biasa. Luar biasa. Ini pernyataan iman, keyakinan yang tidak sedikit meragukan Allah yang dia sembah, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Bagaimana hidup kita hari ini dalam menghadapi situasi yang hari-hari ini begitu sulit? Apakah kita tetap percaya seperti Kaleb? Sekalipun orang Kanaan adalah musuh yang sangat menakutkan, karena ya, jadi kita lihat sekalipun orang Kanaan
sebagai musuh yang menakutkan. Tapi Kaleb percaya kepada Tuhan yang menyertainya, yaitu Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah El Shaddai. Apa yang menakutkan kita hari ini? Masa depan kita, pekerjaan kita, studi kita, kebutuhan hidup, jodoh kita. Tuhan beserta dengan engkau. Tuhan pasti akan menolong engkau, memberkati engkau, dan mengenapi janji dalam hidupmu dan hidupku. Asal kita percaya dan berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Ayo kita percaya. Jangan takut hadapi hidup ini. Jangan takut situasi yang makin mencekam. Tuhan yang kita sembah adalah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, Allah penyerta langit dan bumi. Dia akan menjaga kita bagian pinggir mata. Dia pelihara kita, dia menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Bagaimana dengan saudara saya saat ini dan menghadapi yang terjadi saat ini? Apakah semangat dan gairah kita tetap menyala-nyala dalam perjalanan hidup kita, dalam kita mengiring band Tuhan dengan sepenuh hati, atau kita mulai takut? Ini menjadi pertanyaan perenungan kita hari ini. Apakah saya dan saudara tetap berhasrat dan mau maju dalam iman, meskipun kita tahu bahwa keadaan sekarang tidak menjamin masa depan kita? Karena keadaan belum ada kepastian. Sampai kapan selesai COVID-19 ini? Mari saya mengajak saya dan saudara pagi ini, kita fokus kepada Tuhan. Pusatkan mata hatimu, imanmu, pengharapanmu pada Tuhan dan firman-Nya dan janjinya. Sebab Dia tetap melihara kita dengan setia. Apakah kita tetap setia sampai akhir, mengikut mengiringkan Tuhan dengan sepenuh hati? Haleluya. Apa kita tetap semangat mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, jaga kekudusan, tetap memiliki motivasi yang benar, dan mengikut dan melayani Tuhan? Sebab dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini janji Tuhan. Jerih payah Kaleb tidak sia-sia. Dia menerima upah yang dijanjikan Tuhan. Dia menerima upah sama dia menuju dunia, dan di surga dia menerima upah. Bagaimana dengan saya dan saudara di pagi hari ini? Satu ayat yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pagi ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 5. Bergarip dengan Tuhan, ini dengan Tuhan itu penting dalam dimaksud saudara dengan Yesus Kristus. Bangun hubungan intim, bangun Kristen saudara, bangun iman saudara, pandang Tuhan Yesus, berharap pada Tuhan Yesus, pegang janjinya, ikut Tuhan sepenuh hati, melayani Tuhan, mengikut Tuhan terus sampai akhir. Tapi katakan dengan tegas, 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dikatakan buat saya saudara, bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Ayat 58. Karena itu saudaraku yang kekasih, berilah teguh, dikatakan, jangan goyah dan giat terus dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Tetap teguh, jangan goyah dan giat terus dalam pekerjaan Tuhan. Ikut Tuhan sepenuh hati, sebab kamu tahu dalam persekutuanmu dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Yesus berkasihan saudara pagi dengan firman. Mari kita berikan kembali. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hadapan
lain dan kau tiada yang lain. Amin. Katakan dengan imanmu. Selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain. Yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, dan bahagia tetaplah Allah selama-lamanya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku tetaplah Allah selama-lamanya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bahagiaku Tuhan tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah, tetaplah Allah, tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki seperti Engkau Tuhan. Oleh firman-Mu pagi ini menegur, menguatkan kami, menyadarkan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun kami hadapi hari ini, untuk tetap mengikut Tuhan sepenuh hati, melayani Tuhan dan karakter yang sungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih pribadi Kaleb yang begitu menginspirasi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga adalah Allah kami yang hidup, yang telah mati juga untuk kami. Roh Kudus berbicara terus untuk kami tetap sama mengikuti sepenuh hati sampai akhir hidup kami. Berkati kami semua sudah mendengar firman Allah. Terkait firman di hati kami masing-masing, Roh Kudus berbicara, berikan pengakuan yang baru buat kami semua. Berkati hamba-Mu, kami semua kembali salibun Tuhan. Jadi untuk Tuhan dia makin rendah atau makin tinggi. Berkati kami semua melayan Tuhan pada pagi ini. Bisa menjadi single pemain musik, tim multimedia, tim soundman, tim dan kami semua yang tiba bersama ibadah juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Semua jemaat yang di rumah, di mana mereka berada, pemirsa yang mendengarkan, melihat ibadah online kami ini juga Tuhan berkati mereka. Tuhan berbicara buat mereka. Jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan. Untuk Mas Bram Tuhan jamah Tuhan sembuhkan. Untuk siapapun yang sakit hari Tuhan jamah sembuhkan. Ibu Titi Tuhan jamah sembuhkan. Mas Kelaman Tuhan jamah sembuhkan. Seluruh jemaat yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan. Lemah iman Tuhan kuatkan untuk kau bawa kembali. Tuhan, siapapun kami dibatasi oleh waktu dan tempat tidak bisa dibalas dengan bebas, tapi kami tetap mengikut, mengiring melayani Tuhan sepenuh hati sampai Tuhan menjemput kami kembali. Terima kasih Bapa, bahwa jemaatmu semakin yang turun menjadi kepala, menjadi ekor, dipulihkan, diberkati, memberkati. Unity persatuan kami Tuhan berkati. Dan juga berdoa Tuhan untuk semua kegiatan kami selama online juga Tuhan memberkati. Ajar kami selama kami harus berjalan masing-masing. Ajar kami untuk makin dekat, melekat, intim dengan Tuhan. Tetap menentukan sepenuh hati, tidak meragukan janji dan kuasa Tuhan. Tidak pernah meragukan firman Tuhan. Pegang pada firman Tuhan, berharap pada Tuhan.
kami percaya firman Tuhan akan digenapi dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati para gembala, dan berkati junior pastor, berkati juga semua hamba teman di sini di gereja dan musik, bahkan majelis jemaat dan semua jemaat mereka beratur, berkati mereka. Berkati gereja ada segala kebutuhan pelapor dan sound system, berkati juga Pak Pantai segala kebutuhannya, pengurus Pantai anak Pantai kau berkati, dan juga BPR 15 Agape kau berkati, dan Bu Endang dengan staf mentor tutornya, staf inti, semua anak kita untuk selamatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Bapak Tuhan, kepada Mama Tuhan yang ada Tuhan kau berkati. Berkati juga orang-orang yang sedang mendukung pelayanan kami di sinode, di panti asuhan, di yayasan Salah, bahkan di gereja ini, bahkan Tuhan membantu Tuhan untuk berkati. Terima kasih Bapak. Berkati juga tim K3 dan para Isa Kabupaten Bandung dan untuk putaran hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Orang-orang yang berdoa untuk kami, berdoa dan memberikan dana buat kami. Tuhan berkati mereka di Jakarta, Surabaya, di Malang, di Tulungagung, di Ngunut sini. Di mana mereka berada memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Kita menyerahkan sinode GKN Misi Masyarakat Pinta, San STN, PHC, Misi Korea, Misi UMS juga berkati mereka. Berkati Yayasan Karis, dan Kasih Agape. Bersyukur untuk Kores yang diundur saya bulan Maret. Tuhan berkati siapa pengurus yang ada untuk mempersiapkan Kores dengan baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kau berkati akan seluruh gereja Indonesia dan seluruh GKN. Takro dengan staf kau berkati mereka. Dan juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami dari pusat sampai daerah, Bapak Presiden Jokowi, Wakil kami dengan MPR, DPR, sampai kepada kabinet yang ada, sampai pada pemerintah pusat, gubernur, wali kota, sampai pada bupati, camat, RT, RW, kepala desa, berikan hikmat bagi mereka untuk menangani COVID-19 ini Pak. Selamatkan bangsa yang berjuang pertama selamatan. Tuhan berkati pemerintahan kami. Dan kami Tulungagung sampai ke kecamatan Ulut, desa Ulut, hilang Pak, kali Tuhan berkati. Dengan hikmat bagi Bapak Bupati dan staf yang ada menangani COVID ini. Selamatkan kota Tulungagung untuk juga kota bertobat. Terima kasih Pak. Ini doa dan sembahyang kami. Untuk hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang menderita karena situasi ini Bapak. Ibu kuat mereka jika Bapak suami, anak, hamba Tuhan gembala yang dipanggil Tuhan. Ibu kan jemaat, ibu keluarga, suami dan anak. Terima kasih Bapak. Segala kebutuhan ekonomi, kebutuhan hidup daripada semua kebutuhan gereja Tuhan. Dan juga cukupkan dengan caranya. Terima kasih Bapak. Ini doa sama yang kami, hidup kami dalam tangan. Jangan lindungi kami dengan rasa begini jemaat tahu Bapak. Dan kami mau pulang, kami mohon berkat penyertaan Tuhan. Yang jangan dikasih, sedang kasihmu. Hari ini mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati apa sebagai orang yang berharap, yang bergantung full kepada Tuhan, yang sepenuh hati mengikut dan mengiringi nama ini Tuhan. Diberkati misalnya kesemuanya dalam rohani. Diberkati sebagai laki-laki dan perempuan, bersama istri dan anak, dan sebagai hamba-hamba dan pelayan-pelayan Tuhan atau di gereja. Dan diberkati engkau. Rumah tanggamu, adonan buah kandungan, pekerjaan bisnis, usaha-usaha ladangmu. Diberkati keluarga muda sekambil selama yang berkati gudang dan usaha. Diberkati kepada berkat Abraham, Ishak dan Israel. Kiranya berkat dan damai sejahtera terus atas kita sekali dalam nama Allah Bapa dalam kita bumi. Kasih dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penuh para roh Allah yang kudus memberkati kita surah sekali saat sampai Maranatha Yesus datang pada kali kedua. Dalam nama Tuhan Yesus semua percaya katakan amin. Bapa terima kasih. Amin. Demikian rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini maupun yang sedang ada di rumah selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.